Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Suprimedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah yang sering merepotkan orang tua yang baru memiliki buah hati adalah menghadapi bayi yang rewel dan menangis terus atau yang biasa disebut dengan kolik infantil. Bayi yang sering menangis merupakan kondisi yang menjadi perhatian orang tua dan menimbulkan rasa khawatir, terutama apabila tidak mereda atau berkurang meskipun ibunda telah melakukan upaya untuk menghentikan tangisan tersebut, yaitu seperti mendekap, mengelus, mengayun, menggendong, serta bersenandung dan upaya yang lainnya. Kolik infantil ini dapat menyebabkan kecemasan orang tua, tetapi juga dapat berdampak terhadap interaksi orang tua dan anak karena menangis yang tidak dapat ditenangkan dapat menyebabkan ibu menjadi stres. Ibu mengalami depresi dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kognitif bayi ke depannya. Terus, apakah kolik infantil itu sebenarnya dan bagaimanakah cara penanganannya? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, menangis pada bayi merupakan cara berkomunikasi bayi kepada orang tua untuk menyampaikan kondisi yang tidak nyaman yang dialami oleh bayi. Kondisi ini dapat berupa kehausan dan ingin menyusu, adanya iritasi kulit berupa popok yang basah, serta suhu ruangan yang terlalu panas atau kondisi yang lainnya. Jadi tentunya harus dicari dahulu penyebab dari mengapa bayi tersebut menangis terus. Bila penyebabnya tidak ditemukan, maka kemungkinan bayi ibunda sekalian sedang menderita kolik. Pada bayi yang mengalami kolik ini, maka bayi akan menangis selama 3 jam atau lebih selama 3 hari dalam seminggu atau 3 minggu dalam sebulan. Kejadian kolik ini terjadi pada 10-20% bayi, terutama bayi yang berusia 2 minggu sampai 4 bulan. Kejadian ini tidak dipengaruhi oleh usia gestasi saat bayi dilahirkan, juga tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan tidak dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Saat bayi menangis, bayi tersebut dapat menunjukkan perilaku dengan tangan dan kaki terangkat ke atas, muka kemerahan, serta hal ini terjadi saat menjelang tidur. Ibunda dan pemirsa sekalian, kolik sebenarnya merupakan salah satu gangguan fungsional pada saluran cerna bayi yang disebabkan oleh fungsi saluran cerna tersebut belum berfungsi dengan baik. Adapun gangguan fungsional saluran cerna pada bayi yang lain seperti adanya regurgitasi atau gumoh, kemudian adanya konstipasi fungsional, adanya diare fungsional, serta adanya diskesia, serta adanya sindroma ruminasi. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun penyebab kolik infantil tersebut adalah yang pertama karena alergi pada protein susu sapi, di mana kondisi ini menyebabkan kembung, diare, dan kondisi yang tidak normal. Kemudian intoleransi laktosa, di mana enzim laktase belum berfungsi dengan optimal di usus bayi, yang menyebabkan perut kembung dan diare serta kondisi lainnya. Yang ketiga, reflux gastroesophagus, di mana katup antara kerongkongan dan lambung itu belum sempurna fungsinya sehingga mudah terjadi aliran balik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa sakit karena iritasi. Sebab yang lain dari kolik infantil ini adalah masalah psikologis, di mana hubungan yang kurang harmonis antara ibu dan bayinya, misalnya karena ibu yang cemas serta yang mudah marah. Kemudian kondisi lainnya yang dapat menimbulkan kolik infantil ini seperti ketidakseimbangan antara flora normal di usus, kemudian adanya hiperperistaltik di usus. Ibunda dan pemirsa sekalian, untuk memastikan penyebab kolik infantil ini harus dipastikan tidak ada gangguan organik pada usus bayi. Gangguan tersebut seperti adanya hernia, adanya invaginasi, proses infeksi seperti infeksi saluran kemih, dan kondisi organik yang lainnya. Kondisi organik ini dapat menyebabkan
kejadian kolik sebesar 5% pada kasus. Ibunda dan pemirsa sekalian, walaupun kolik ini tidak membahayakan, namun perlu diketahui tata laksana atau penanganan yang tepat. Antara lain bagi ibu yang menyusui, maka sebaiknya menghindari alergen berupa produk seperti susu sapi, seperti tepung, telur, atau sayuran yang dapat menyebabkan gas yang dapat memicu kolik. Kemudian memberikan ASI secara eksklusif secara 6 bulan dengan teknik yang benar. Kemudian juga dapat diberikan probiotik atau sediaan yang mengandung bakteri jinak yang baik untuk menjaga keseimbangan flora normal di usus. Karena apabila bakteri patogen jumlahnya lebih banyak, ini dapat menimbulkan gangguan di saluran cerna bayi. Kemudian pada bayi yang mendapat susu formula dapat diberikan susu terhidrolisa sempurna agar lebih mudah dicerna di usus bayi. Kemudian harus dipastikan bayi tersebut mendapat istirahat yang cukup karena kolik juga dapat dipicu oleh kurangnya durasi tidur pada bayi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membantu bayi bersendawa karena bayi yang kolik bisa disebabkan oleh karena menelan udara yang banyak membuat perutnya kembung dan menangis tanpa henti. Membantu bersendawa ini dapat dilakukan dengan menepuk lembut punggungnya dengan memposisikan kepala bayi di atas bahu ibunda. Ibunda sekalian, yang perlu diingat, meskipun kolik pada bayi ini membuat ibunda stres, hal yang harus diingat adalah tidak melakukan tindakan kekerasan kepada bayi seperti menggoncang bayi dengan keras, kemudian menggunakan obat-obat tanpa petunjuk dokter. Untuk meredakan kolik, ibunda dapat memberikan larutan gula pasir dengan cara 1 sendok teh munju gula pasir dilarutkan dalam 100 cc air mendidih. Kemudian setelah dingin dapat diberikan 1-2 cc pada bayi yang sedang kolik. Hal ini karena rasa manis pada gula pasir dapat mengurangi rasa nyeri. Ibunda dan pemirsa sekalian, manajemen kolik selanjutnya dapat dilakukan dengan cara antara lain memberikan dukungan yang penuh kepada orang tua, terutama ibu, karena kolik ini cukup membuat stres dan menyita waktu. Jadi bila ibu sudah lelah dan berupaya untuk mendiamkan tangis bayi, namun bayi terus menangis dan tidak dapat dihentikan, maka dapat dilanjutkan pengasuhannya kepada anggota keluarga yang lain atau dengan pengasuh. Kemudian dengan memberikan semangat kepada ibu bahwa kolik adalah masalah yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan karena dapat menghilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kemudian juga perlu dilakukan edukasi mengenai cara pemberian minum yang benar. Contohnya pada bayi yang mendapat ASI, maka harus memberikan ASI dengan cara yang benar, yaitu dengan cara diyakinkan bahwa bibir bayi melekat sempurna pada payudara, kemudian menyusu hingga kenyang, kemudian juga memposisikan kepala bayi 30-45 derajat, kemudian juga bayi itu harus disendawakan. Kemudian pada bayi yang mendapat susu formula harus diyakinkan jangan terlalu banyak menggoncang botol susu untuk menghindari terjadinya gelembung gas pada botol susu. Kemudian diyakinkan bahwa jumlah botol susu tersebut banyak sehingga dapat disterilkan. Kemudian juga dapat diyakinkan bahwa jumlah susu yang diberikan itu sesuai dengan ukuran botol susu tersebut untuk menghindari adanya banyak udara di dalam botol susu tersebut. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan kolik pada bayi pada kesempatan kali ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk lanjutan program ini jangan lupa subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.